Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras shiyam wa syahra unzila fihi al-Qur'an hudan wa bayanan likaffatil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa ma lahu minal asma'i was sifat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah bahwa pada Ramadan kali ini kita bisa kembali bersua, bisa memaksimalkan ibadah kita kembali. Dan di bulan ini insya Allah kita jadikan bahwa amal soleh yang kita lakukan adalah amal soleh yang terbaik. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita, kapan Allah akan memanggil kita. Mungkin ini Ramadan yang terakhir, karena itu kita pergunakan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, agar predikat takwa itu bisa kita raih. Kemudian mari kita perbanyak sholawat dan salam kepada qudwah kita, junjungan kita, khatimun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, karena hari ini adalah Ramadan, maka pembahasan kita adalah Ramadan dan visi pendidikan keluarga muslim. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggung jawab di atas pundak kedua orang tua, terutama para ayah, untuk menterbiah anak-anaknya. Tanggung jawab kedua orang tua, terutama para ayah, itu tidak hanya menafkahi anak-anak kita saja, tidak hanya mengurus masalah makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, tetapi ada tanggung jawab yang lebih besar daripada itu Allah embankan di pundak kita. Apa itu, hai kaum muslimin? Tanggung jawab menterbiah anak-anak kita dengan nilai-nilai Islam. Tanggung jawab untuk mengenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu yang akan dimintai oleh Allah di akhir nanti, pertanggungjawabannya kepada kita para orang tua. Masya Allah. Karena itu Ramadan kali ini, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena adanya lockdown dari pemerintah, ya, adanya PSBB yang diberlakukan dengan ketat. Kita lebih banyak waktu di rumah, maka kita pergunakan waktu kita yang banyak ini untuk mentarbiyah anak-anak kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Allah di dalam surah An-Nisa kepada kita ayat ke-9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah ada rasa risau di dalam hati dan pikiran setiap orang tua itu. Risau dalam hal apa? Meninggalkan anak-anak di belakang kita. Ketika kita nanti mati, meninggal dunia, lalu tinggal anak keturunan kita, di'afa, dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, takutlah meninggalkan mereka dalam keadaan itu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kalian para orang tua dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah berpesan kepada setiap orang tua untuk mempunyai rasa risau dalam pikiran dan hatinya, meninggalkan anak-anaknya nanti kalau ia meninggal dunia dalam keadaan lemah tauhidnya, lemah imannya, tidak tahu dia dengan agama. Meninggal kita siang ini, malamnya bukannya dia berdoa,
Bukannya ia qiyamul lail mendoakan kita supaya Allah lapangkan kubur kita, tetapi ia berkumpul untuk memperebutkan harta warisan yang kita tinggalkan. Apakah kita ingin punya anak keturunan seperti itu? Na'udzubillah min zalim. Kita ingin ketika kita meninggal nanti yang memandikannya adalah putra kita, putri kita. Apabila kita meninggal yang menjadi imam sholat adalah anak laki-laki kita. Apabila kita meninggal yang memimpin doa adalah anak-anak laki-laki kita. Subhanallah, itu yang kita inginkan sebagai para orang tua. Sebagai seorang orang tua, ayah ibu kita ingin ketika anak kita nanti besar, dewasa, ia menjadi penyejuk mata bagi kita. Dan ketika kita meninggal, ialah orang yang memimpin sholat jenazah dan mendoakan kita. Subhanallah. Karena itu wahai kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, agar anak-anak seperti itu bisa kita miliki, maka penting bagi kita untuk menanamkan pendidikan agama. Dan pendidikan agama itu kita tanamkan sejak dini, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena itu pesan saya kepada kita semua, sesibuk apapun kita bekerja, bekerja itu penting, mencari nafkah itu sangat penting, kewajiban kita. Jangan kita lupakan tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita mati-matian cari harta, tapi anak-anak kita hidup dalam pergaulan bebas. Yang laki-laki memakai narkoba, yang perempuan berpacaran, pergi keluyuran dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berzina. Na'udzubillah min zalik. Kita mati-matian cari harta, tapi anak kita berantakan. Itu tidak kita inginkan wahai kaum muslimin. Ingat pesan Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang beriman, jaga dulu dirimu. Kita jaga dulu diri kita, kita bawa diri kita nih ke agama. Wa ahlikum, lalu kita bawa keluarga kita, istri, anak-anak keturunan kita bawa semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jaga dirimu, jaga anak keturunanmu, keluargamu, narah, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjaga diri dari neraka Allah? Waquduhan nas wal hijarah. Karena Allah sediakan di neraka itu yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak akan tahan siksa api neraka wahai kaum muslimin. Dan tentu kita tidak ingin diri kita, keluarga kita masuk ke dalam neraka. Karena itu selagi hayat masih di kandung badan, selagi kita masih hidup, kita jaga keluarga kita jaga anak keturunan kita, agar mereka menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulnya. Dan ketika kita meninggal nanti, mereka melanjutkan ibadah itu kepada Allah, dan insya Allah doa-doa mereka Allah sampaikan kepada kita. Dan sebagai penutup saya sampaikan hadis dan riwayat Imam Muslim kepada kita semua. Ini peringatan bagi orang tua. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Apabila mati seorang manusia, anak keturunan Adam, kalau ia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah darinya seluruh amalan-amalannya. Amalan sholat terputus, amalan baca Quran terputus, amalan zakat terputus, semuanya terputus karena kita sudah meninggal dunia. Yang tidak terputus itu illa min salasa, kecuali 3 kata Rasulullah. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariah yang kita tunaikan. Kita punya uang, kita belikan semen digunakan untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan masjid, rumah ibadah. Maka selagi barang-barang itu, benda-benda itu, infrastruktur itu bermanfaat untuk umat, maka pahalanya akan selalu mengalir kepada kita. Ini sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan kepada orang beberapa ilmu yang berguna untuk kehidupan dunia akhiratnya. Selagi ilmu itu masih dipakai oleh orang, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan yang ketiga adalah awaladun soleh yada'ulah, memiliki anak-anak soleh dan soleha, yang mana ketika kita meninggal dunia mereka mendoakan kita selalu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita karena ketakwaan kita, dan mudah-mudahan Allah tambah derajat kita karena doa anak-anak yang soleh dan soleha. Maka karena itu hai kaum muslimin dan muslimat, mari kita pergunakan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita, mengenalkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban
marhaban ya Ramadan, kita sambut